Pertama-tama kami ucapkan juga terima kasih pada pihak Masjid Marala yang sudah memberikan kami kesempatan di sini untuk kita belajar bersama, ibu-ibu ya. Sebelumnya dokter mohon izin duduk di depan ya. Nampaknya dokter takut kurang elok, dokter masih kecil ini ya Bu ya. Banyak sini sudah senior-senior dokter semua, cuman karena memang dokter sediakan, dokter minta izin. Jadi sebelumnya kita pada pagi ini akan membahas diskusi lah, istilahnya topik ringan, mungkin ibu-ibu juga sering ketemu setiap hari, mungkin juga penderitanya juga, atau mungkin ada anak atau tetangga yang sering mengeluhkan. Jadi topiknya nggak banyak ibu, nggak ribet juga. Dokter diamanahkan membahas apakah itu mah, apa itu GERD. Jadi kita akan berkutat perihal masalah lambung. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadil Fikri Soeharto. Jadi dokter lanjut dulu. Ini sebelumnya mohon izin sudah muncul slide dokter ya. Jadi jika tak kenal maka kita ta'aruf. Saya Fadil Fikri Soeharto, spesialis penyakit dalam. Pendidikan saya dokter habiskan 16 tahun di Palembang. Jadi 2010 sampai 2016. Lalu bekerja, menikah di sana, punya anak di sana juga, lanjut lagi sekolah spesialis sampai 2025 kemarin. Qadarullah dapat panggilan ke sini, pindah lagi. Untuk alamat, dokter tinggal di Modern Land di Pulau Putri. Untuk kerja sekarang dokter diamanahkan untuk bekerja di Klinik Utama Intermedica yang tadi sudah dijelaskan oleh ibu pembawa acara, dan di Hermina Ciledug. Adapun mungkin beberapa sedikit pengalaman dokter sedikit untuk berbagi ilmu. Jadi kalau ditanya hobi dokter ngapain, hobinya belajar gitu ya Bu ya. Karena pada dasarnya kita belajar terus, kita wajib belajar apapun ilmunya, apalagi terutama ilmu agama itu wajib sekali. Cuman memang dokter minta izin untuk agama, dokter masih belajar. Jadi kalaupun ada kurang dokter minta maaf, mohon dokter dikoreksi juga. Oke, kita lanjut. Nah, untuk membuka diskusi kita yang ringan hari ini, kembali lagi kita umat muslim, sama-sama kita tahu bahwa ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Jadi dokter mencoba mengutip, mencari kira-kira ada nggak ayat yang bisa menjelaskan majelis taklim kita pada pagi ini. Ternyata dokter ketemu ada 3 ayat. Yang pertama, dokter minta izin, Al-Anbiya ayat 7. Ya, dokter langsung baca terjemahnya aja ya Bu ya, takut dokter salah baca untuk bahasa Arabnya. Di situ dokter highlight, maka tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Itu adalah clue pertama. Lalu di Al-Ankabut ayat 43 dikatakan juga, dan tidaklah mereka akan memahaminya, maksudnya kita manusia, kecuali mereka yang berilmu. Lalu pada surat ketiga Az-Zumar ayat 9, Allah katakan lagi, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanyalah orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi dari sini sudah jelas ibu-ibu semua bahwa kita harus punya ilmu apapun itu. Memang yang utama adalah ilmu agama, tetapi di perjalanan kita juga harus ya belajar ilmu manusia, ilmu sehari-hari, ilmu ekonomi, termasuklah di dokter ilmu kesehatan, mungkin dokter juga ilmu kelistrikan, karena dokter bapak rumah tangga ya ibu-ibu, jadi harus bisa semua, harus bisa mobil, harus bisa listrik, harus bisa ledeng. Jadi semuanya ilmunya penting selama ilmu itu bermanfaat. Dari sini pun dokter selalu selalu diwasiatkan oleh dosen dokter Prof. Edi Mat Salim. Selalu beliau bilang bahwa mencari ilmu dalam Islam itu wajib. Sekalipun kita gugur di perjalanannya, maka insya Allah syahid. Jadi itu selalu dokter pegang. Makanya kata dokter kalau ditanya hobinya apa dok, nyari ilmu, apapun itu ilmunya. Oke. Nah, kita tadi kan diskusi masalah lambung ya ibu-ibu. Jadi itu ada gambar badan orang. Ini bukan kuyang ibu-ibu ya, ini gambar badan orang ya. Jadi organnya, kalau kita bicara pencernaan sebenarnya luas ibu. Dari pertama kali masuk mulut itu pencernaan, sampai di lubang belakang itu pencernaan. Itu adalah saluran pencernaan.
Itu semua saluran pencernaan, salurannya panjang. Kalau itu ditarik, itu kalau dokter tidak salah ya, dulu saat dokter pelajaran anatomi, itu kita bisa, usus itu tarik bisa sampai ke satu lapangan bukan futsal, lapangan tenis, Bu. Jadi qadarullah, luar biasa Allah menciptakan badan kita sebegitu kompleksnya, tapi ternyata sesederhana itu. Dari sini dokter selalu memberikan nasihat bahwa setinggi-tinggi nikmat adalah sehat. Ya memang tidak salah, Bu. Dok, tapi sehat nggak punya uang nggak nikmat? Ya juga nggak salah. Dok, sehat mobilnya nggak dingin, Dok? Benar juga. Dok, nggak sehat rumahnya, sehat tapi rumahnya nggak 2 lantai? Benar juga. Tapi jujur Bapak Ibu, dokter sering menemukan, dokter kan dari Palembang ya Bapak Ibu ya, dokter dari Palembang. Dokter kerja di rumah sakit daerah yang notabene satu hari 100 pasien. Jadi di sini alhamdulillah lebih agak manusiawi kerjaannya, alhamdulillah. Di sana dokter ketemu dengan berbagai, Bu. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Yang tidak mampu ya sudahlah, Ibu, Bapak bersabar gitu. Tapi yang mampu banyak yang sudah alhamdulillah secara ekonomi, finansial cukup. Tapi mereka cuma minta satu, Dok, berikan saya kesehatan. Dok, saya mau sehat. Dok, saya nggak mau cuci darah lagi, Dok. Nah, dokter cuma bilang, Bapak Ibu mohon izin, sehat punya Allah. Nggak bisa, sehat punya Allah. Itu mutlak. Hidup mati, sehat, jodoh, anak, itu punya Allah. Yang dokter kerjakan adalah ikhtiar. Yang kita kerjakan adalah ikhtiar. Barangkali kerusakan organ Bapak, misal ginjal 100%, ketemu dokter jadi 70%, alhamdulillah. Dari misalnya kerusakan 100% jadi 60%, alhamdulillah. Tapi dokter berupaya. Dan bahkan Bapak Ibu, sama juga kita samakan persepsi. Di kesehatan itu tidak ada perjanjian sembuh tidak sembuh. Yang ada adalah mengupayakan kesehatan. Karena sehat punya Allah. Ini makanya kata dokter balik lagi, setinggi-tinggi nikmat adalah sehat. Mungkin kalau nggak punya duit pusing ya Bapak Ibu ya, misalnya ini nggak ada bapaknya ya, ibu semua ya, waduh. Pusing kita nggak punya duit. Tapi percayalah, napasnya lega, makannya kenyang, tidurnya nyenyak, itu udah nikmat. Karena ternyata lagi ini ibu-ibu ya, di kedokteran dokter ada namanya ilmu geriatri, ilmu orang tua. Apa yang dokter geriatri selalu tanyakan kepada pasiennya setiap pagi? Ibu, tidurnya nyenyak, makannya kenyang. Itu aja. Jadi sepele sekali. Ternyata setelah dokter kan bilang, ah ini template ya bahasa kita ya ibu ya. Tapi ternyata setelah dokter belajar 16 tahun, Masya Allah, ternyata makan kenyang, tidur nyenyak itu nikmat. Itu nikmat sekali. Ada orang yang punya harta berlebih, makannya nggak kenyang, nggak nikmat. Ada orang yang punya rezekinya lebih, mobilnya lengkap ibu ya, mobil listrik, mobil air, mobil apa lagi tuh, mobil minyak, ada semua, mobil baterai, tidurnya nggak nyenyak, bangun-bangun dia nggak lega bahasa kita, penyakitan. Jadi dari hal-hal sepele seperti itu yang selalu kita tidak sadar. Jadi kembali lagi, kalau dokter selalu bersyukur sama Allah, bangun buka mata alhamdulillah, itu dulu minimal. Nggak hafal doa bangun tidur nggak apa-apa, alhamdulillah dulu aja deh, udah Allah bangunkan. Karena banyak juga dokter ketemu sama dokter pendidikan dulu, dokter ini orang tua tiba-tiba dibawa ke IGD. Kenapa Bapak Ibu? Dari semalam tidur nggak bangun, dokter pegang nadi udah nggak keraba, dokter pegang tangan udah dingin, dokter cek punggungnya udah lebam mayat. Allah cabut nyawanya saat tidur. Sering nangis-nangis di IGD, wah pokoknya heboh. Ya aku bilang, ya gimana Bu, Pak, mungkin sudah suratannya gitu kan. Dok, lakukan tindakan. Ketika ada orang datang sudah kita tidak tahu ya ibu bagaimana ininya, sudah kita nyatakan tidak ada, maka dokter jujur, dokter muslim, dokter tahu bagaimana mayit itu dipegang sakitnya. Dokter tidak akan lakukan tindakan. Lebih baik kumpulkan keluarga, kita doakan. Doakan, uruslah surat-surat menyurat, kita sediakan ambulan, ya rencanakan untuk dikubur. Jadi itu makan kenyang, tidur nyenyak. 2 poin itu ya ibu ya, kita sepakat ya. Nah, jadi bahasan kita nggak luas, dokter cuman batasin yang dokter garis merah itu ya ibu ya. Yang pertama itu dari kerongkongan, itu yang tadi ini, sampai ke lambung. 2 organ itu aja. Allah ciptakan sistem pencernaan dengan berbagai fungsinya. Ketika kita membuka mulut, kita mengunyah makanan yang padat apapun itu akan hancur dibantu dengan air ludah. Itu ada enzimnya untuk melarutkan.
Setelah makanan itu hancur, dia akan masuk ke saluran kerongkongan kita, atau bahasa medisnya esofagus. Di esofagus nanti dia akan lanjut lagi ke lambung. Di lambung lagi nanti akan dihancurkan lagi ibu makanan itu dengan berbagai enzim penghancur. Setelah dia lumat menjadi seperti bola, dia akan masuk lagi ke usus 12 jari, atau kalau bahasa usus kecil ya, duodenum, jejunum, ileum. Di sana akan diserap lagi sampai nanti pada akhirnya masuk usus besar. Itu yang kita namanya kolon. Ada yang kolon ascenden, ada kolon yang datar sampai kolon descenden, sampai terakhir nanti keluar lewat anus menjadi pup yang kita keluarkan sehari-hari. Dari semua jalur pertama itu makanan masuk sampai keluar itu sudah Allah setting semua. Ada yang tugasnya menghancurkan, ada yang melarutkan, ada yang mencerna, sampai terakhir ada tempat pembuangan sisa-sisa. Nah, yang kita akan bahas yang pertama adalah kerongkongan tadi, esofagus, dan yang kedua lambung. Karena kita tadi bahas mak dengan GERD. Nah, jadi kalau ditanya bedanya apa sih dok? Sekarang kita mulai dari definisi. Mah itu adalah istilah yang umum untuk seluruh gangguan pada lambung. Jadi tadi yang lambung ya bu ya, yang di lebih tengah ya, yang bulat, yang dari dibuletin, itu seluruh gangguannya, iritasi, peradangan, perdarahan, bahkan sampai bolong, itu sakit mah namanya. Karena kita mah itu adalah bahasa Belanda. Jadi kalau dibilang mah itu sendiri, mah itu artinya lambung. Tapi ketika kita bilang sakit mah, maka kita bicara penyakit lambung. Sedangkan kalau yang kedua adalah GERD. Nah, GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi dari kata-katanya gastro itu lambung, esophageal kerongkongan, reflux cairan yang naik, disease penyakit cairan lambung yang naik ke kerongkongan. Jadi spesifik dari dua penyakit itu udah udah ada dua area yang berbeda. Jadi gimana dok, GERD dulu atau mah dulu? Kalau sejarah perjalanan penyakit kita ketemukan mah dulu. Karena sakit mah itu asam lambungnya berlebihan. Ketika lambungnya tidak bisa lagi berkompensasi, tidak bisa lagi memaklumi asam lambung berlebihan tadi, maka asam lambung akan dimuntahkan ke atas. Ketika dia dimuntahkan ke atas, kerongkongan kita sakit. Nah, disitulah GERD. Nah, belajar 16 tahun sekolah ini, dokter hanya menyimpulkan bahwa satu, manusia adalah sebaik-baik ciptaan Allah, dan kedua, masih banyak yang dokter tidak tahu. Masih banyak sekali ilmu yang bahasa kita belum kita ketahui. Jadi pernah tuh ngobrol sama guru dokter, kenapa sih dok Allah ciptakan kita Al-Quran gitu loh, kenapa sih wahyunya Nabi Muhammad tuh Al-Quran, kenapa enggak kayak mungkin Nabi Musa ya, tongkat Nabi Musa bisa membelah, kenapa enggak misalnya kayak mukjizat-mukjizat yang lainnya. Pada zaman dulu, mungkin zaman Bani Israel, ini kok salah dokter koreksi ya bu ya, ini kan dokter berpikir dengan pola pikir dokter ya. Mungkin pada masa dulu masyarakat ilmunya nggak pintar bu, ilmunya belum tinggi, dan ya yang kan Nabi yang dikasih Nabi kan selalu kaum Bani Israel ya bu ya, karena memang itu sebandel-bandelnya kaum ya. Sebandel-bandelnya kaum, dia sudah disiksa orang Mesir ya bu, ini kan diselamatkan Nabi Musa, masih bikin berhala. Jadi masa dokter sebegitunya, mungkin itulah Allah juga udah bosan kali dengan mereka ya, berkali-kali dikasih nabi, nabinya dibunuh, akhirnya turunlah Nabi Muhammad bukan jadi jalur mereka, makanya mereka selalu musuhi kita. Itu udah jadi akar masalah. Nah, jadi mungkin kita kaum Nabi Muhammad ini nggak bandel bu, tapi canggih dan terbukti. Al-Quran diturunkan ribuan tahun yang lalu, tetapi nyatanya Al-Quran bisa menjawab apa yang dipermasalahkan sekarang. Jadi dokter sama dosen dokter selalu diskusi bahwa kesimpulan kita, apa keilmuan sekarang yang kita temukan ya ibu semua, itu adalah hipotesis terbalik. Barang itu sudah dinyatakan di Al-Quran, sudah ada di Al-Quran, tapi kita nggak ngerti. Mungkin izin kita selama ini baca aja Al-Quran, pernah nggak kita baca terjemahannya? Pernah nggak kita mengkritisi terjemahannya? Boleh bu, bukan berarti kita melawan, nggak, mengkritisi. Dalam artian seperti ini, ketika dokter di bidang kesehatan, dokter mencari ayat-ayat Al-Quran, banyak yang relevan, banyak sekali yang relevan. Contohlah penciptaan manusia ibu ya, bahwa manusia itu dari segumpal darah, sepakat ya kita, lalu dia akan menjadi kalau dokter tidak salah, koreksi kalau salah, lalu dia akan menjadi tulang belulang. Tulang belulang nanti akan lagi terbentuk otot.
bahkan sampai terbentuk daging. Itu dari urutan tata pembentukan manusia pun akhirnya terbukti setelah orang barat menemukan mikroskop elektron. Mereka melakukan uji embrio, jadi diambil sel telur dari hewan sama sperma hewan, dikembangbiakkan di dalam sana, diintip sama mereka, direkam, ternyata terbukti seperti itu pembentukan manusia. Satu. Yang kedua, manusia dari saripati tanah. Kita diciptakan dari tanah, ibu ya, kita makan makanan dari tanah ya. Sudah itu kita diciptakan dari setetes sperma. Itu embriologi yang tidak terbantahkan. Ada bukunya sampai sekarang belum berubah tuh. Udah terlupa tuh bukunya apa tuh, buku lama ya, embriologi kedokteran. Jadi semenjak dokter baca, wah masya Allah, ternyata kita ini hanya membuktikan apa yang ada di Al-Quran, ibu. Jadi kedokteran modern itu bukan berarti kita mundur, enggak ya, membuktikan apa yang sudah ada. Kenapa pada zaman dulu nggak ngerti, zaman dulu teknologinya belum ada, teknologinya dibuka, wah ternyata. Makanya benar kalau baca berita orang Eropa dan orang Amerika, terutama kita yang klinisi, itu berbondong-bondong masuk Islam, karena Islam itu logik. Ya tapi itu tadi balik lagi, kadang-kadang berkaca kita melihat kelakuan saudara kita atau kelakuan kita sendiri, kadang-kadang ya masya Allah gitu ya, itu jadi tamparan untuk diri kita. Sedangkan orang barat berlomba-lomba masuk Islam, masa kita sendiri nggak belajar yang kita. Nah ini dokter sambil selang-seling nggak apa-apa ya bu ya, jadi mana yang relevan kita masukin. Oke. Nah lanjut lagi, gejalanya apa sih dok? Mah sama GERD itu karena dia tetangga bu, gejalanya sama. Nggak mungkin kalau seandainya ada nih nauzubillah amit-amit kebakaran rumah di samping kita nggak kena abunya. Lagi bakar sampah kita nggak kecium baunya. Lagi fogging nyamuk kita nggak kena ininya foggingnya. Jadi sama. Karena lambung dengan kerongkongan tetangga, nah nyerinya sama. Ibu bisa lihat itu nyeri di tengah dekat tulang dada ibu ya, sama di sebelah kiri yang warna merah yang dokter merahin. Nyeri ulu hati itu bagian atas perut, nyeri di dada di tengah ya bu ya, bukan nyeri dada kiri. Kalau nyeri dada kiri di sini tembus ke belakang, awas jantung. Jadi bedain. Dok, kenapa dok? Kok nyeri ulu hati lambung, nyeri GERD sama nyeri jantung mirip? Allah ciptakan tulang belakang ini bu, satu saraf. Ini tulang belakang. Makanya nggak boleh kita dari kecil anak-anak dibanting, nggak boleh anak-anak terpeleset, nggak boleh orang tua terpeleset. Kenapa? Ini tulang belakang. Kalau tulang belakang dia sakit, bahasa kita kecetit ya bu ya, sakitnya nauzubillah. Itu cuma kecetit. Kalau kejepit, ya itu tadi saraf. Saraf itu listrik. Hukumnya adalah kalau hulu rusak, hilir pasti rusak. Putus saraf di sini bu, maka hilir ke bawah putus semua. Apa aja yang putus dok? Ya apa aja yang melewatin ini? Ada saraf napas, ada saraf tulang, ada saraf pencernaan, ada saraf pinggang, ada saraf otot. Makanya orang yang patah tulang belakang dia lumpuh selamanya. Sampai detik ini pun ilmu yang berkembang, bahkan sampai teknologi stem cell hanya bisa meringankan gejala. Dalam artian ada perubahan, tetapi bukan notabene. Misalnya nih bu, mobil di rumah radiatornya pecah tuh, ganti radiator baru dia normal, nggak kayak gitu. Oh fan beltnya putus, ganti fan belt baru dia normal, nggak. Dia pelan-pelan perbaikan. Atau yang kasus lebih sering kita ketemu, contohlah stroke. Stroke tuh lebih ngeri, kenapa bu? Di saraf. Sarafnya di otak. Otak adalah pusat kendali. Allah ciptakan di atas, kenapa bu? Karena kedudukannya paling tinggi. Makanya dokter saraf paling sombong tuh. Itu kata dokter saraf, saya adalah pusat kontrol. Benar kata dia. Kamu kena stroke aja habis tuh. Kan ciri-ciri stroke setengah badan ya bu ya. Nah itu juga jadi patokan bu. Kalau ketemu tetangga dia lumpuh setengah badan, pikirkan dulu stroke. Setengah badan ya bu ya, sebelah kanan sebelah kiri. Kalau dia lumpuhnya setengah pinggang, pikirkan tulang belakang. Karena otaknya masih sadar, tapi tulang ke bawahnya udah putus. Nah, itu mudah kita ngingetnya. Nah jadi kesumbat tadi si otak ini separuh hilang. Nah makanya kata dokter tadi, penjalaran saraf itu penting. Sarafnya si lambung, sarafnya si kerongkongan sama jantung tetanggaan bu. Ketika satu kena, yang lain kena. Orang yang sakit lambung ketika asam lambungnya naik pasti berdebar. Dia datang bukan asam lambung, saya berdebar dok, sakit jantung. Bisa kayak gitu. Ya nggak salah juga sih bu, nanti kan berobat ke kita ya kita akan lihat
oh ini kayaknya cenderungnya ke arah ini bu, kayaknya lambung aja, tensi ibu bagus, nggak ada tanda-tanda sakit jantung ya bu ya, aman. Jangan diputar bu, ibu ada darah tinggi, ada kencing manis, sakit berdebar, ini sakit lambung dok. Kita mikirnya jantung dulu, karena ada komorbid. Jadi patokannya di situ. Itu ada sakitnya ya, ada ulu hati, ada dada seperti terbakar, sudah tuh ada tenggorokannya pahit, nggak enak rasanya. Dan dia kadang-kadang bisa menjalar, tapi menjalarnya tidak khas dalam artian kalau penjalaran jantung dia dada kiri tembus ke belakang, nggak enak. Atau dia menjalar ke tangan kiri atau ke rahang kiri. Itu aja mudahnya. Kalau memang ibu masih muda, badan masih fit, sakit kayak gitu boleh pikirkan lambung. Tapi kalau kita udah ada darah tinggi, udah ada kencing manis, jangan coba-coba bilang lambung. Pikirkan jantung dulu, datang ke dokter. Nah, siapa aja nih orang-orang yang berisiko? Kembali lagi, yang pertama orang dengan pola makan tidak teratur. Jadi gimana sih dok maksudnya pola makan tidak teratur? Kita dikasih Allah bu, ada pagi, ada siang, ada malam. Pagi, siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Itu udah ada di Al-Quran. Dokter lupa ayatnya ya, bukan dokter yang bilang. Ternyata itu sejalan. Ada namanya ritmik sikardian. Sikardian ritmik itu adalah di mana pagi hari kita bangun, siang kita bekerja, malam kita istirahat. Sudah Allah set sebegitu detailnya, sebegitu bagusnya, hormonnya di set juga. Jadi hormon itu adalah biokimia atau enzim yang keluar di badan kita untuk membantu metabolisme. Idealnya kita pagi-pagi makan ya bu ya, siang saat kita siang jam 12 jam 1 setelah sholat zuhur makan lagi, sore ke malam mungkin dekat-dekat sholat maghrib ya, tapi jangan dekat sholat isya kita makan lagi. Makan sehari 3 kali idealnya. Tapi kalau memang lagi menjalani program atau memang dengan komorbid mungkin 2 kali. Tapi pada dasarnya teratur makannya. Kita ini ibu-ibu yang sibuk ya, dokter yakin sekali ibu-ibu ini luar biasa bu ya. Perempuan adalah bahasa dokter tiangnya rumah tangga. Kalau mau rumah tangga lambung nggak boleh lagi divonis mati nih, nggak boleh lagi makan asam, nggak boleh makan ini. Ya nggak juga bu. Kalau ibu makannya seminggu sekali, sebulan sekali mah boleh-boleh aja bu. Kalau ibu makan tiap hari ya nggak awet bu. Ya dok, habis beli manisan kemarin dok, ada tetangga dari Bogor gitu kan, manisan Bogor enak ya bu ya, makan aja tiap hari. Ya mah juga bu. Seminggu sekali, porsinya dikit, jangan nggak aja, penambah semangat makan, monggo. Dok, masa sih dok saya berobat ke dokter darah tinggi dok, nggak boleh lagi makan garam dok, justru makan bubur? Ya nggak gitu juga bu. Ibu makan bubur nggak ada semangat, ibu depresi, tambah tinggi tensinya. Jadi istilah dokter, terkadang kita dalam mencerna, ibu boleh ibu ya berobat ke kita, boleh kritis. Nah itu dokter senang kalau pasien pinter. Jadi saya gimana makannya dok? Nggak boleh banget makan garam. Ya sedih juga ya bu ya kalau nggak boleh makan garam seumur hidup. Ada kadar-kadar rasional. Misal bu, ibu masak nih garam dapur tuh ya, sendoknya sendok makan ya bu ya kita ya, sendok makan tuh kalau nggak salah patokannya 5 mili. Sendok teh ya. Sendok makan 15 mili. Dokter ngitung juga bu, karena pasien dokter banyak orang jantung kan. Kalau gelas belimbing 250 cc bu ya. Satu apa? Nah segini 300 nih. Ini 300, ini 200-an. Satu cup itu 200 kurang lebih ya. Satu aqua standar 600. Satu yang gede 1500. Karena pasien dokter pinter bu. Bu minumnya 1 botol aqua ya. Iya, kita nggak ngomong botol aqua bu ya. Besok dia bengkak lagi datang loh. Kok bengkak bu? Ya saya minum yang 1,5 liter. Astagfirullahaladzim. Maksud dokter yang 600. Jadi dokter detilin. Ya bu, boleh makan gula 1 sendok ya. Iya bagus, 1 sendok makan. Kalau nggak 1 centong kan sendok juga tuh bu. Jadi detil dokter ngomong. Sendok teh. Nah dari itu kalau kita udah ngomong sendok teh, insya Allah bahasa kita universal ya bu ya. Mau ibu di belahan dunia yang mana tahu sendok teh isinya 5 mili. Sendok garam tuh kalau dokter nggak salah tuh bu, kandungan garam tuh 3-4 sendok teh. Itu ada hitungannya benar ya. Ada ahli gizinya memang, cuman aplikasi di rumahnya. Ya jadi gitu. Yang kadang nih kecolongan kita bu ya, untuk poin kedua, misal ibu malas masak, beli. Bukan dokter mendeskripsikan orang jualan ya bu ya, tapi namanya jualan dia pengen masakannya enak, dia pengen masakannya awet. Masakan enak pasti garamnya banyak, micinnya banyak, pengawetnya banyak. Ya itu sudah hukum alam ya.
Ya gimana ya ngomongnya ya, nanti ada yang jualan singgung lagi. Intinya adalah kalau memang ibu pengen sehat, masak sendiri. Nggak bisa bu, itu ibaratnya kita mau nyalahin orang. Kayak itu tuh ngomong sama istri dokter, ya kamu kalau mau makan yang sehat ya masak lah, gue bilang. Kalau kamu mau yang cepat saji ya udah gitu, mau nggak mau gitu, beli ke Solaria misalkan, atau beli ke fast food. Nah apalagi fast food ya bu ya, itu garamnya tinggi, diatur aja. Dokter mah bahasa gitu, diatur. Kalau dokter patok mati nanti ibu pulang nggak makan garam, bahaya, lemes semua. Kalau dokter Padel bilang otot perut yang tertekan dia akan menekan lambung. Jadi otot perut yang tertekan dia akan menekan lambung. Jadi lambungnya akan sakit terus. Lambung akan sakit, asam lambungnya akan naik. Ya udah kayak lingkaran setan. Makanya perlu untuk mengurangi lemak. Dokter juga sama bu, masih obes ya. Aduh. Nah sudah tuh ini. Nah makanya balik lagi, kenapa Allah muliakan perempuan ya bu ya? Ibu hamil. Ibu hamil jelas di situ ada dua nyawa yang ditanggungnya, ada nyawa dia, ada nyawa janinnya. Janinnya terhubung melalui plasenta. Plasenta atau bahasa kita atau ari-ari ya bu ya, terhubung di sana. Nah bayi itu tidak bisa ngapa-ngapain bu, 100% diambil alih oleh ibunya. Semakin gede si jabang bayi beserta plasenta dan si cairan koramnion ya, atau cairan apa tuh bahasa dokter, cairan ketuban, benar, itu akan menekan lambung. Makanya ibu hamil itu akan sangat mual. Jadi ibu-ibu kalau ada menantu hamil jangan diledek. Ya udah ngerasain kan bu gimana hamil, itu benar bu. Belum lagi orang hamil muda morning sickness, hormon HCG-nya tinggi, muntah terus. Jadi makanya Allah muliakan perempuan, karena banyak penyakitnya ternyata ya. Yang terakhir nih, stres psikis berlebihan. Jangan salah-salah bu, Gen Z ini wah luar biasa. Kalau mungkin ibu-ibu depresi wajar ya bu ya. Ini aduh tagihan belum lunas, bapak mau di PHK, anak sekolah belum dibayar, cicilan masih banyak, wajar bu. Tapi rombongan dokter ini yang muda-muda udah pada stres juga gitu. Jadi ibaratnya ketularan penyakit orang tua juga ya. Stres psikis itu asam lambung naik. Ketika kita stres ibu, asam lambung hormon kortisol akan naik. Ketika hormon kortisol akan naik, asam lambung akan produksi berlebihan. Endingnya sakit lambung. Jadi ada banyak faktor. Dokter selalu ditanya tuh tiap hari, tiap ketemu pasien, jadi sakit lambung aku kenapa dok? Ya ini pak, rata-rata sih centang biru semua bu ya, pola makannya nggak teratur, makannya sembarangan, merokok pula, stres pula. Nah jadi faktor ini pelan-pelan kalau ada kita kurangin. Nah jadi kapan sih dok gejala lambung ini muncul? Ya yang pertama kita sakit lambung atau si GERD ini muncul setelah kita makan tuh, makan porsi besar ya. Balik lagi kalau makannya normal insya Allah enggak, tapi kalau makannya berlebihan mulai kumat. Sudah itu yang kedua, ibu capek nih, udah nyuci, udah ngepel, udah bersih-bersih, habis makan nih langsung rebahan. Bayangin tuh saat perut lagi diproses, asam lambung lagi tinggi-tingginya, kita disuruh Allah duduk kayak gini. Kenapa? Posisi anatomi bu, ngikutin gravitasi. Jadi makanan yang diproses di bawah, asam lambung di bawah, katup kerongkongan di atas. Ketika ibu berbaring itu kan posisinya datar ya bu ya, yang harusnya tadi dia di bawah bagian lambung dia akan sama datar, ujung-ujungnya dia akan reflux, dia akan naik ke atas. Mulai ibu mual muntah, GERD-nya mulai kumat. Sudah tuh malam hari kata dokter tadi, ketika lagi istirahat kadang-kadang asam lambung diproduksi sedikit, tapi pada orang yang sudah punya penyakit mah asam lambungnya akan berlebihan dan itu akan sakit. Dan yang paling penting adalah saat perut kosong terlalu lama. Tadi pada orang-orang dengan pola makan yang tidak teratur, sudah diciptakan Allah siklusnya jam sekian asam lambung keluar, itu jatah kita makan. Kalau kita tidak makan, asam lambung tadi akan ngikis lapisan lambung, sakit emahnya. Oke. Nah ini ada tanda-tanda waspada bu ya. Ketika nyerinya lambungnya sering, ada mual muntah atau sampai nggak bisa nelen. Sudah tuh ada sakit yang di ulu hati dada tengah tadi yang rasa terbakar. Nah ini sedikit dokter ambil gambar. Ini sebenarnya ini pada GERD ya, tanda waspada, sign and symptom atau alarm symptom. Tapi ini mudahnya dokter ambil untuk semua orang dengan keluhan lambung dan kerongkongan. Kalau timbul gejala ini,
wajib hukumnya ke dokter. Seperti sulit menelan, ada kok perut saya kayak ada benjol-benjol ya dok, kayak ada kelereng gitu di keraba, sudah tuh terutama usia di atas 60 tahun, sudah tuh mual muntahnya banyak banget, muntah terus. Nah, penurunan berat badan ini yang paling penting ya Bu ya. Ketika ibu gangguan makan, berat badan ibu turun, itu bahaya. Tapi ini tidak berlaku untuk diet. Oh saya lagi diet dok, saya lagi jogging, lagi fitness, ya itu mah memang pengen kurus, ya udah biarin aja. Tapi saya makan 3 kali dok, banyak kalau makan dok, tapi kok masih kurus, cari dokter, wajib. Sudah tuh tanda-tanda anemia, kurang darah, yaitu 5L, letih, lesu, lunglai, lemas, apalagi tuh L yang dokter lupa tuh. Sama ada perdarahan, misalnya tiba-tiba muntah darah, nauzubillah, BAB darah, BAB darah seger, BAB darah seperti kecap, muntah seperti kecap, itu berarti kan darahnya di dalam, itu wajib cari dokter. Oke. Nah, tadi penyebab-penyebab ya Bu ya, tadi tanda-tanda gejala, penyebabnya tadi kan sudah dokter bahas banyak. Itu karena asam lambung yang berlebih, makanya jadi sakit mah dan GERD. Sudah tuh pola makan kita ya, pola makan itu macam-macam Bu, cara makannya, banyaknya makannya, isi makanannya, itu kira-kira kita refleksi diri. Ya dok, kalau nggak makan siomay, nggak pakai cabai banyak, atau harus gacoan level 5 dok, nggak makan, nah itu ya introspeksi diri, pasti larinya jadi sakit lambung. Dulu saya kuat dok, ngopi perut kosong. Jangan coba-coba, kalau sudah dokternya sama nih Bu, ngopi perut kosong dulu kuat pendidikan, sekarang udah nggak kuat lagi. Sekali dokter muntah, oh tandanya Allah udah ngasih peringatan, ini nggak boleh lagi ngopi perut kosong kita. Dokter berhenti sendiri gitu, karena oh berarti apa? Tandanya lambung udah mulai lecet kan? Sudah tuh, nah ini ada pada memang golongan-golongan tertentu Bu, ada namanya infeksi Helicobacter pylori. Jadi ini adanya kuman di dalam si perut yang memang dia akan mempercepat orang tuh sakit lambung. Jadi mungkin makanannya kurang steril, hygiene-nya kurang bagus, atau pola hidup sehat. Kalau dokter ingatnya habis keluar, kita habis pegang apa? Cuci tangan. Masuk lagi ke rumah, habis kerjaan apa? Cuci tangan. Karena bukan apa, kita kan nggak pernah tahu Bu, kuman apa yang kita temuin di luar. Ini rata-rata alhamdulillah kita sudah pernah COVID ya Bu ya. Jadi udah ngerti ya cuci tangan ya. Dokter senang kita alumni COVID semua, alhamdulillah. Nah kok sebenarnya COVID itu mengerikan Bu, dokter jujur. Dokter waktu itu dokter umum di Palembang, dokter menyaksikan bayi, anak-anak usia muda, orang tua meninggal begitu saja. Terserah orang bilang itu hanya kebohongan, hanya apa. Ya bagi dokter, untuk yang sudah melihat dengan mata kepala dan sebagai tim, ya kembali lagi ya pokoknya yaitu penyakit yang luar biasa ibaratnya. Tapi ada positifnya juga Bu ya. Bukan berarti segala satu jelek. Ternyata di situ Allah ajarkan kita cuci tangan, Allah ajarkan kita hidup sehat, Allah ajarkan kita pakai masker. Nah di situ, jadi kalau dokter bilang cuci tangan, insya Allah karena ini sudah survivor COVID udah ngerti. Jadi yang Helicobacter pylori ini, itu tadi kalau kita cuci tangannya benar, makanan kita steril, insya Allah kita nggak kena. Nah balik lagi nih, stres psikis berlebihan. Kalau datang ke dokter dibilangnya jangan stres ya Bu, ya gimana yang ngomongnya ya Bu ya, hidup mah stres aja ya, nggak ada orang yang nggak ada pikiran Bu. Tapi balik lagi, kalau pikiran kita sampai kita nggak sehat, nggak bagus ya. Yang tahu isi pikiran cuman kita. Dokter tahu di Palembang gangguan psikis agak jarang. Mungkin karena orang Palembang orang daerah ya Bu ya. Jadi dalam artian pasrahnya banyak gitu ya. Kayaknya orang kota ini dokter agak heran. Dokter sering ketemu orang usia muda bahkan usia lanjut stres, depresi dan ini. Jadi dokter bingung ya Allah gitu ya. Gimana gitu ya. Nggak bisa tuh Bu. Wah kamu stres ya Bu ya. Sholat ya Bu. Ngaji. Nggak sesederhana itu. Bagi dokter itu ibadah, itu wajib. Nah tetapi ketika psikis kita udah mulai terganggu, kita udah nggak bisa lagi mengobati, cari kawan ngobrol. Bukan kawan gibah ya Ibu ya, kawan ngobrol. Kalau gibah kita bicarain keburukan orang, ini bicarain keburukan kita. Nggak selesai di kawan ngobrol, cari dokter. Lah dok, dokter Fadil berarti aku sakit jiwa dong? Enggak. Kawan-kawan dokter di bidang psikiater itu dia hebat-hebat Bu. Kelainan jiwa ada 2, ada namanya neurosis, ada namanya psikosis. Kalau yang kita ketemu di rumah sakit jiwa tuh psikosis Bu ya, skizofrenia, itu dia beda Bu. Ada tuh yang ketemu dokter semasa pendidikan, dok tolong jemput saya dok,
saya mau dijemput pacar saya pakai jas merah, pacar saya pejabat dok. Kita senyum aja ngeliatinnya, ya Allah usia muda ya udah kayak gini ya. Itu psikosis bu, dia udah nggak bisa bedain mana benar mana salah. Maaf, orang-orang yang tunawisma kita ketemu di jalan bu ya, dia jalan baju compang-camping, kadang nggak pakai baju, nggak mandi, dia jalan tuh bisa dari Cikokol sampai ke Ciledug sana atau mungkin sampai Jakarta. Itu psikosis, itu gangguan jiwa berat. Nah, yang kita stres, yang masih fungsional itu gangguan jiwa ringan, neurosis. Boleh ketemu sama psikiater, nggak serta merta ketemu psikiater tuh orang gila, enggak ya. Boleh ngobrol bu, kadang ada hal yang nggak bisa kita selesaikan, minimal ngobrol, maksimal mungkin dikasih obat yang bisa meringankan gejala. Biar apa? Biar ibu fungsional ya. Ya kalau ditanya, kalau kita tradisional baca Al-Quran, baca ini, masalahnya bu, emang kita baca Quran kita ngerti apa isi Qurannya? Satu, nggak apa-apa bu, dokter kritis orangnya. Kita harus beragama, harus. Dokter setiap ngobrol dengan pasien, ngobrol bu, kita berdoa ya bismillah, barangkali bisa sembuh. Yang nyembuhin Allah. Tapi kita harus kritis dengan tindakan yang kita berikan. Ya karena bukan apa, kita menyuruh orang sesuatu, kita pun belum tentu fasih, itu dosa. Dan janganlah kamu memberikan tahukan apa yang kamu tidak ketahui. Jadi dokter nggak berani bu, dokter ngomong di sini, dokter riset dulu. Tahu nggak dokter? Kalau nggak tahu dokter nggak berani. Ayat yang dokter kasih dokter tahu dulu, karena kalau dokter nggak tahu dokter dosa. Minimal dosa, maksimal jadi orang munafik bu. Aduh, takut kita ya. Jadi benar-benar itu kata dokter, kalau memang ada gangguan cari dokter, minimal ngobrol. Maksimal kalau perlu dok, perlu nggak ke psikiater nggak apa-apa ya. Barangkali dengan itu bisa perbaikan gejala kita. Nah yang berikutnya lagi, ada orang-orang dengan katup lambung tadi ya, katup kerongkongan yang lemah. Nah jadi itu juga bisa juga menyebabkan gangguan. Jadi ada banyak faktor yang bisa diberikan, jadi juga ada banyak pemeriksaannya. Oke. Nah, cara mencegahnya ya bu ya, ini untuk yang gejala ringan, yang istilahnya bisa kita tata laksana sendiri. Jaga pola makan, makannya teratur, jangan telat makan. Siapa yang tahu jam makan? Ibu sendiri, jangan telat makan. Yang kedua, ya hindari pemicunya bu ya. Oh ya dok, tadi makan cabai gacoan level 5 dok, ya jangan lagi bu. Cukuplah, gacoan itu juga dokter nggak tahu tuh ide mereka bikin level 5 untuk apa ya. Bagi dokter makan itu kita nikmat bu. Kalau makan itu nyiksa diri, janganlah. Hal-hal yang berlebihan, hal yang menyiksa diri, Allah nggak senang, jangan kita lakuin. Sudah itu setelah makan duduk setengah jam, duduk jangan langsung berbaring, nanti kita gumoh. Kalau anak-anak aja misalnya itu tuh bukan cucu bu, habis nyusu pasti kan sini sama apa neneknya tepuk-tepuk dulu kan. Nah sebenarnya ibu udah pintar bu, ibu adalah dokter di rumah ya, terapi nama diri kita sendiri, jangan baring. Stres kelola, nggak bisa bu cegah stres tidak stres, wah nggak bisa, hidup ini penuh stres bu. Tinggal kelola bagaimanapun caranya. Dan yang paling ideal jaga berat badan. Ini PR bagi dokter ya bu ya, jangan dimarah dokter ya, dokter juga masih obes ya. Oke, nah penanganan, kalau kita sudah berobat konsumsi teratur. Rata-rata kalau ibu berobatnya benar, obat lambung itu pasti dimakannya perut kosong, pasti perut kosong. Kalau ibu makan baru makan obat lambung misal sejam 2 jam, atau kalau ibu makan obat lambung sama makan nasi, itu salah. Jadi itu. Yang kedua, kalau memang ada keluhan dan berat, ya seek for help, cari kita ya, diskusi. Sama yang tadi, terapkan pola hidup sehat secara konsisten. Ya mau nggak mau bu, usia sudah menginjak 40-50, contohlah dokter selalu bilang gini untuk orang-orang yang sudah di atas 60 bu, Rasul ya, kita sama ya, Rasul kita Rasulullah SAW bu ya, umurnya 60 tahun. Apa kata Rasul? Umur umatku tidak lebih jauh dari aku. Berarti kalau ibu sudah 60-70 tahun, sudah melebihi umur Rasulullah, berarti bonus ya. Tapi ingat, nggak ada yang gratis di muka bumi ini. Ibu dikasih Allah beribadah lebih, dikasih Allah ujian, ujiannya penyakit ya. Jadi kalau gitu bukan apa bu, ya orang tua tuh penyakitnya banyak bu. Dokter kalau belajar ilmu orang tua nggak ada habisnya. Tapi balik lagi bu, kalau ibu menikmati, enjoy aja sakitnya. Udah umur 70, dokter tanya, ibu pengen apa sekarang ibu? Target rasanya arogan, tapi kalau berusaha sambil doa insya Allah adil. Nanti rasanya arogan, tapi kalau berusaha sambil doa insya Allah adil. Nanti hasil akhirnya qadarullah, Allah yang nentuin. Nah ini dokter ambil lagi ayat ya bu ya. Jadi kita karena di sini kita main ayat jadi enak, nggak bohong nih dokter Padel.
Di Al-A'raf dikatakan ibu ya, makan dan minumlah, silahkan ibu, nikmatilah apa yang Allah kasih halal di muka bumi, tapi jangan berlebihan. Bahkan dari tadi keluhnya adalah berlebihan semua bu. Jadi apapun yang berlebihan, makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, pedas yang berlebihan, ngetes ilmu nggak makan yang berlebihan, tidak makan yang berlebihan ya bu ya, melihara kuman yang berlebihan, pola hidup saya tidak berlebihan, itu buruk semua. Dan yang ini lagi, nah ini dokter untung ketemu hadisnya. Jadi ini hadisnya ada 4-5 baris, tapi dokter ambil yang paling penting. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Mungkin sering ketemu ya bu ya, cukupkanlah kita anak Adam ini untuk memakan berbagai suapan, untuk menegakkan punggungnya. Namun jika harus melebihkan, hendaknya sepertiga perutnya diisi makanan, sepertiganya minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Jadi sebegitu Allah melalui Rasulullah mengatur titik koma. Kenapa dokter bilang Islam adalah agama yang logik? Karena Islam bisa ditarik bu, ditarik ujung dan pangkalnya bisa. Jadi bagi dokter kita wajib beragama, tapi kita wajib berilmu. Bagaimana? Beragama tanpa ilmu berbahaya, berilmu tanpa beragama berbahaya juga. Jadi berbarengan. Jadi bagi dokter tidak banyak yang bisa dokter berikan, sedikit bu, sangat sedikit. Ilmu itu sangat luas, tapi yaitu tadi dokter sangat mengajarkan ibu untuk pertama kalau tidak tahu kita membaca Iqra, kedua kita cari tahu, tidak selesai cari tahu ahlinya. Ya bukan apa ya bu ya, tetangga saya dok, nggak salah, mungkin barangkali tetangganya ada benar, tetapi kan balik lagi bu, setiap manusia unik. 2 orang tetangga sama-sama sakit lambung, yang satu cuman mah, yang satu nggak taunya kanker pankreas, misal contoh ya bu ya. Jadi gejalanya sama, nggak bisa disamakan. Kata tetangga saya dok, minum ini, minum herbal. Dokter nggak melarang bu. Yang sering dokter temukan jinten dengan habatus sauda. Dosen dokter meneliti habatus sauda terhadap pengobatan kanker. Efektif bu, alhamdulillah. Tetapi sebagai terapi tambahan, ajuvan terapi komplementer. Jadi kemoterapi dijalani, obat-obatan dokter dijalani, ditambah dengan habatus sauda sebagai anti radang. Jadi ya gimana ya, bahasa dokter sangat mendukung kayak misalnya ekstrak kurma, ekstrak jinten, ekstrak habatus sauda, itu dokter sangat mendukung. Tapi dokter sangat membenci promosi yang berlebihan. Satu obat menyembuhkan segalanya, nggak ada, tidak ada. Jadi kalau ketemu nanti orang jualan, boleh ibu tanya dengan pertanyaan dokter yang kritis. Bagaimana pengobatannya? Bagaimana proses obatnya? Bekerja di jalur apa obatnya? Loh benar bu, karena bukan apa? Habatus sauda itu ternyata dia bekerja sebagai anti-inflamasi. Notabene orang kanker banyak inflamasi radang. Misal nih kerusakan ya bu ya, kita logikan umpama aja, ini masjid nauzubillah kena musibah, gentengnya bocor. Lalu datang ibu bawa cat, dok ini cat yang paling paten bisa mengecat segalanya. Dokter akan tanya, cat ini sebagai apa bu? Pewarna kah? Anti air kah? Penutup kah? Atau cuman apa? Oh dok ini cuman ngasih warna. Makasih bu, catnya belum bisa kita pakai karena ini bocor. Nangkap maksud dokter ya bu ya? Jadi ketika ada sesuatu kritisi. Bukan berarti dokter anti herbal, tidak. Ilmu herbal itu bagus, ilmunya alami. Tetapi ketika disalahgunakan orang untuk promosi kesehatan, mencari keuntungan secara berlebihan, dokter tidak setuju. Jadi balik lagi kayak kata dokter yang pasal pertama, Iqra. Zaman udah canggih bu, HP-nya udah pada keren-keren ya ibu ya. Dokter lihat ada yang iPhone, ada yang kameranya 4, ada yang kameranya 5, ada yang lipat 2, ada yang lipat 3. Dokter rasa pengetahuan bukan hal yang mahal lagi. Mari sama-sama kita pintar. Kalau kita sama-sama pintar, insya Allah sama-sama enak. Kalau ada sakit, sama-sama belajar, insya Allah bisa sama-sama sehat. Jadi yang paling terpenting adalah kenali gejalanya, ubah gaya hidupnya, dan cegah sejak dini. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk sehat. Saya udah 60 tahun dok, ya masih bisa sehat, masih bisa jalan, masih bisa ini. Barangkali dengan kita sehat ini, ibu ibadahnya lebih lancar, ibu bekerja lebih lancar, insya Allah akan menjadi pahala dan ladang amal untuk kita semua. Mungkin sekian dari dokter. Kalau ada dokter salah, dokter mohon maaf. Mungkin berikutnya kita sesi diskusi ibu ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sesi tanya jawab ya dok.
Ibu-ibu silakan tunjuk tangan yang mau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kesti, usia 70, dok. Saya mau nanya, dok. Kalau orang Jawa bilang ada angin duduk ya, dok. Masuk angin dengan jantung itu. Jadi gini, dok. Adik ipar saya pulang kerja, minta dikerokin. Katanya masuk angin. Ternyata meninggal. Dibawa ke rumah sakit, katanya jantung koroner. Yang saya tanyakan apa bedanya jantung masuk angin duduk sama jantung koroner, dok. Terima kasih banyak, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Ini langsung terjawab aja nggak apa-apa ya Bu ya, jadi biar enak. Jadi angin duduk sama jantung koroner itu sering ketemu Ibu. Jadi kembali lagi, memang kita tradisional ya Bu ya, kerok istilahnya kan. Kalau masuk angin deh kita paling mudah Bu. Ketika kita bicara masuk angin berarti ada angin yang berlebihan masuk ke dalam badan ya Bu ya. Tinggal masuknya ke arah mana. Sebenarnya kalau kita untuk orang awam Bu, masuk angin itu udaranya di lambung, udaranya di usus. Mungkin kita pencernaannya kurang lancar. Mungkin maaf kita sembelit, belum pup. Gak enak ya Bu ya, penuh rasanya. Kita sendawa-sendawa atau rasanya gak enak gitu di ulu hati sini. Nah itu istilah kita itu bahasanya masuk angin. Nah, kalau yang angin duduk, nah jadi memang ini udah jadi terminologi yang biasa kita ketemu sehari-hari. Balik ke kata dokter, usia 40, 50, 60 ada komorbid jantung, nyeri darah tinggi atau kencing manis. Jadi ada penyakit kronik lah bahasa kita. Tiba-tiba mengeluhkan ulu hatinya sakit atau dada sebelah kirinya sakit. Satu ya Bu ya. Yang kedua mengeluhkan seperti tertimpa benda berat. Jadi kayak ibu ngerasa gimana, kayak ya Allah gitu, kayak ketimpa gitu, ngerti Ibu ya? Kayak kita ditimpa benda berat badan ini. Sudah itu napas terengah-engah. Setiap napas sakit, keringat dingin, ngocor keringatnya. Dan yang terpenting sakitnya menjalar Bu. Kadang ke rahang kiri atau ke tangan kiri. Kalau itu yang dirasakan ya Bu ya, itu sakit jantung. Jadi kenapa dibilang angin duduk? Karena kayak gini Bu, ada apa ya, mungkin zaman dulu ya Bu ya, nggak bisa kita deskripsikan ini. Ada seperti sosok yang tidak nampak nimpa kita Bu. Kan orang kalau angin duduk kan kayak gini Bu. Nah itu Bu, kayak didudukin kita istilahnya kan ya. Nah itu sebenarnya itu bukan, dia lagi megang jantung. Jantungnya ditimpa sesuatu, ngerasa dadanya. Sebenarnya kalau dalam medis kan lagi serangan jantung. Jadi jantung itu ada banyak organ sudah Allah ciptakan. Kenapa jantung krusial Bu? Satu-satunya pompa. Kayak di rumah deh Bu, kalau pompa kita rusak, nah apa yang terjadi di jantung Bu? Pembuluh darah Allah ciptakan ada 3, pembuluh darah kanan, pembuluh darah tengah, pembuluh darah kiri. Ketika salah satu tersumbat, maka kerjanya terganggu. Ketika kerja terganggu, yang jantung tadi pompa, jantungnya tidak bekerja. Nah, ketika tersumbat Bu, jaringan ototnya mati. Karena kan jantung itu kan ya kumpulan otot ya Bu ya, kumpulan otot yang memompa. Ototnya nggak bisa mompa karena nggak ada suplai darah. Ketika dia nggak ada suplai darah, dia mati Bu. Sepersekian menit lah, sekian menit, sekian jam, dia mati, dia sakit. Nah, nyeri Allah ciptakan saraf. Kenapa? Sebagai satu itu sensorik, berarti kerja organnya ada yang terganggu. Kedua, ada kerusakan organ. Kenapa sakit di dada? Karena otot di dadanya mati, makanya sakitnya di sini Bu. Nah ini yang jadi masalah lagi untuk kita orang awam ya Bu ya. Ini boleh Ibu bantu edukasi. Ibu-ibu adalah guru di rumah. Sebaik-baiknya pendidikan dimulai dari rumah. Berarti ibu adalah guru terbaik, karena ibu yang pintu masuknya. Ketika dikerok, nah kerok itu kan begini ya Bu ya, disayat ya. Dokter pernah dikerok Bu sekali pakai koin, Masya Allah kayak tato ya Bu ya, keren ya. Keren ya, gue bilang kan kayak yakuza gitu kan. Jadi ketika dikerok, apa yang terjadi Bu? Badan kita lagi sakit, jantungnya lagi sakit. Ketika ibu dikerok, ibu bikin luka. Ibu tahu kan, darah itu lagi berlomba-lomba masuk ke jantung, sedangkan pembuluh jantung tadi nggak bisa dilewatin darah. Jantungnya udah kurang suplai darah. Sepakat ya Bu ya? Ketika ibu dikerok,
merah kan ibu ya, semakin merah semakin bangga, kalau bisa sampai biru ya, mencederai diri sendiri kita. Nah, darah yang tadi harusnya ke jantung, dia lari ke sini bu, ke punggung. Apa yang terjadi? Suplai darah di jantung nol. Apa yang terjadi bu? Mati, case close. Jantung tidak bergerak, habis aliran darah, mati mendadak. Jadi itu kenapa orang yang katanya angin duduk dikerok malah jadi perburukan. Jadi gimana saya dok? Kayak kata dokter, kalau ibu usia muda nggak ada komorbid, sakit lambung, insya Allah jauh-jauh lah mikir jantung ya. Jauh-jauh mikir jantung. Tapi kalau usia sudah 40, 50, 60, sudah dikasih Allah bonus darah tinggi, dikasih Allah bonus kencing manis, dikasih Allah bonus yang lain, udah sering kontrol ke penyakit dalam, menyut di sini, jangan uji nyali dikerok. Itu aja mudahnya. Jangan uji nyali, langsung bu, mendadak ya, karena matinya mati di tempat bu, masuk dokter ya, karena seperti itu. Ibu bayangin tuh, kayak contoh bu, kita paling enak nih umpama keuangan ya bu ya, keuangan udah kempet, si bapak ngide, yuk kita ngutang di bank gitu. Ya itu, akhirnya apa? Kolaps. Yang tadi kita sudah punya utang, kita ngutang lagi, kita nggak sanggup lunasin cicilan pertama, habis disita semua aset kita. Itu yang terjadi pada orang yang sakit jantung dikerok. Jadi paling mudahnya apa? Komorbid atau bukan? Komorbid, jangan coba-coba kerok, bawa ke rumah sakit, cari klinik yang rasanya bisa rekam jantung ya, atau cari rumah sakit yang bisa rekam jantung, minimal direkam jantung. Wah, serangan jantung. Udah, biar dokter yang pusing, jangan ibu yang pusing. Masih muda, umur 30, wah dok saya sakit jantung, ya jangan dulu, mungkin sakit lambung, mungkin ini. Kayak gitu mudahnya bu. Itu, insya Allah moga-moga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nama saya Umi Ridwan, saya umur 58 tahun. Saya ingin bertanya dok, saya kan punya penyakit lambung ya dok ya. Ini tapi saya lucu dok, kalau saya tuh nggak bisa sarapan pagi dok. Kalau saya bisa makan gitu ya, bisanya nanti kalau di jam 10. Kalau pagi tuh saya nggak bisa lah, paling saya minum gitu ya, minum teh hangat gitu. Kalau makan nasi tuh nggak bisa lah istilahnya, nanti bisa ke belakang lah gitu kan. Jadi kan saya malas. Udah itu saya juga punya penyakit darah rendah. Kalau ada pikiran gitu yang pusing lah saya gitu ya, stres gitu ya, udah langsung saya ngedrop. Terus kata anak saya, udah mah nggak usah dipikirin, kalau ada apa-apa nggak usah mah pikirin. Itu mama ada penyakitnya itu, coba nanti tanya sama dokter. Terus saya ingin tanya dok, emang ada hubungan apa ya dok sama darah rendah gitu ya sama sakit lambung saya. Saya dulu pernah dok, selama 6 bulan saya penyakit lambung saya itu, jadi saya nggak bisa beraktivitas gitu dok. Saya ingin sembuh lah gitu dok ya, gimana caranya gitu. Caranya agar saya bisa sembuh, itu aja dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke. Jadi yang pertama tadi sarapan ya bu ya. Nah, jadi gini, dokter kembalikan lagi. Kita makan bu, yang kita makan itu kan sebenarnya pada dasarnya yang penting isinya 3 bu ya. Yang pertama adalah kita makan real food. Jangan ibu makan pagi sarapan McD dok, siang makan gacoan, malam makan HW, bukan sarapan itu. Karena dia bukan dokter mendiskreditkan lagi ya bu ya. Kita bicara kesehatan, maka kita bicara yang paling objektif ya. Kita bicara makanan real food. Isi makanan yang kita makan itu ada 3, karbohidrat, protein, lemak. Itu aja dulu kandungannya. Nah, ini ibaratnya bonus dari Allah kita orang Indonesia. Karbohidrat yang kita kenal adalah nasi. Sebenarnya kalau ibu searching banyak bu. Rasul kita nggak makan nasi bu, Rasul tuh makan gendum, bukan gendum kue kerot ya bu ya. Dokter kan bilang, Rasul mau makan gendum ya, ternyata bukan. Ternyata pas dokter baca-baca lagi, Rasulullah itu makan gendum kasar, dan itu mahal bu, mahal nauzubillah. Berarti Rasul kita orang kaya ternyata, bukan masih murah lah nasi bu. Jadi masih murah lah nasi. Ternyata yang Rasul makan itu gendum kasar, yang notabene itu di Amerika sendiri itu tuh ada ladangnya dan harganya nggak murah. Kalau ibu mau beli yang rendah mau tinggi dok, enakan rendah bu. Rendah makan garam naik tensi normal. Tinggi makan garam jangan coba-coba, ngetes ilmu itu namanya. Aduh jangan ibu, sate kambing masya Allah. Oh boleh. Nah jadi ini sebenarnya, nah ini jadi ini jadi ada pernah ditanya sama jamaah juga dulu, dok Rasulullah makan kambing kalau nggak salah ya, atau makan domba, nggak asam urat nggak ini. Nah itu yang dokter jadi masih misteri sampai sekarang bu. Tapi mungkin zaman Rasul dulu pengolahannya bagus bu, mungkin nggak seperti kita.
garamnya nggak banyak, mungkin cuma dipanggang, nggak ada goreng-goreng, nggak pakai, ya bahkan di zaman Rasulullah kan minyaknya kan minyak olive oil ya bu ya, kan minyak zaitun kan, bukan murah bu, mahal. Jadi kalau kita bener-bener mau nerapin cara Rasul hidup, dokter udah geleng-geleng bu, waduh olive oil udah berapa ratus ribu tuh, beli Sanko tuh ibu dokter, nak beli Sanko nak, beli 3 gitu kan, paling berapa ratus kan, 100, satu botol olive oil 200. Itu aja perbandingannya udah beda bu. Jadi apa namanya, kalau ibu darah rendah nggak apa-apa, darah rendah itu nggak ada obatnya. Mungkin mekanisme pembuluh darah ibu bagus, mekanisme pembuluh darahnya bagus, mekanisme ginjalnya bagus, ya nggak apa-apa bu. Kalau memang kerendahan banget, ibu ngerasa lemes, boleh ibu makan yang sedikit asin, sedikit, bukan berlebihan, untuk naik tensi. Tapi kalau ibu bilang, dok saya stabil di 90 sampai 100, ya nggak apa-apa bu. Mungkin kalau misalnya tensi ibu, nauzubillah 80/60, 70/50, dokter akan kasih resep bu ke dokter jantung, kita screening dulu minimal USG jantung, jangan-jangan ada yang lain. Tapi kalau 90/60, 100/60, pelihara aja bu. Nah tadi ibu bilang yang ketiga sakit lambung, udah sampai tuh sekitar 6 bulan lebih ya bu ya. Nah balik lagi bu, itu kan ibaratnya sudah ke dokter belum? Kalau sudah ke dokter, ibu harus kritis. Saya berapa lama dok? Misal 2 minggu, saya kasih waktu 2 minggu nih makan obat. Kalau perbaikan gimana dok? Oh ya udah aman bu, aktivitas biasa. Nggak perbaikan 2 minggu, datang lagi, diskusi lagi. Sekarang apa keluhannya? Dok berkurang tapi sesekali dok. Kalau saya makan pedas, ya udah jangan makan pedas bu. Ibu bilangin makan pedasnya enak, ibu nggak telat makan enak. Dok, saya udah nggak makan pedas, udah nggak telat makan, udah ini, saya masih seperti ini dok, saya nggak nyaman. Ya udah bu, nanti dokter akan kasihkan rekomendasi, kita teropong lambung. Jadi maksud dokter, ketika ibu seperti itu, mungkin dokter minta izin bu, ibu beli obat sendiri, tidak salah. Tapi kan yang paling tahu indikator evaluasinya dokter medis ya bu ya. Cari dokter, kritisi dia tiap kontrol. Gimana nih dok? Gimana nih dok? Nggak apa-apa. Dokter yang bagus, dia berani memberikan target, dia berani memberikan solusi. Ya balik lagi bu, kan ya kita berobat, kita berusaha. Kalau sembuh, alhamdulillah. Kalau belum ya kita cari kurangnya di mana. Oh misalnya dok, saya direkomendasiin teropong. Ya kalau memang bisa, dan ya kalau nggak salah dokter BPJS cover ya, itu bisa ya. Teropong aja bu, misalnya udah pusing-pusing, nanti diteropong kan ketahuan, oh ya bu di sini lecetnya banyak, di sini ada yang tadi kuman helicobacter, nanti berubah pengobatannya. Kita di kota besar bu, Tangerang, dokter di Palembang aja alhamdulillah healthcare-nya bagus, apalagi di Tangerang jauh lebih bagus, dokternya lebih banyak, dokternya bagus-bagus pula. Jadi ibaratnya kalau mentok cari kita, paling mudah kayak gitu ya. Ngasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dokter. Pagi. Boleh nanya ya dok? Ya boleh. Saya rongsen kan 2 minggu yang lalu. Rongsen di sini nih ada batu. Tapi kata itu kan dokter masih dokter umum. Terus katanya nanti tanggal 6 baru ketemu dokter bedah. Saya nggak tahu ini batu apa sih nih dok? Batu intan atau batu berlian ini? Batu koral. Boleh nanya ya dokter ya. Ini ada sih fotonya. Tapi nggak tahu jelas. Makasih. Ya, assalamualaikum bu ya. Jadi di ronsen tulang belakang ya kita bu ya, di belakang ya. Kalau daerah pinggang itu yang di ronsen, mudahnya ya bu ya. Yang pertama itu tulang belulang ya bu ya di ronsen. Yang kedua ginjal. Nah, jadi kalau ditanya ada batu dok ronsen tulang belakang, paling sering itu dia batu ginjal. Nah, jadi paling sering itu kan nanti kan dijadwalkan untuk ketemu dokter bedah. Itu jadi gini bu, datang ke dokter bedah. Kan assalamualaikum ketok pintu bu ya. Ya benar kan dokter bu, ngobrol dulu, nggak serta merta bu ya udah buka baju bu ya, kita ambil yuk, mana perawat, kita ambil kita buka langsung, nggak kayak gitu bu. Ibu ngobrol dulu, nanti dibaca hasilnya, dia akan diskusi bu, ini yang kita akan lakukan ini, apakah kita bisa makan obat saja, apakah kita harus tindakan pembedahan. Nanti kan ada 2 opsi bu ya. Misalnya kata ibu, dok pengen deh dok makan obat dulu, ada nggak dok? Oh bisa bu makan obat, nanti evaluasi 2 minggu 3 minggu datang lagi, selalu seperti itu. Jadi kalau dari dokter, kalau sudah ada keluhan datang cari dokter ya. Yang kedua ya dokter ini sebenarnya ada yang namanya ya, dokter tuh sering ketemu bu ya di klinik, itu namanya hipertensi jas putih. Jadi pasien dokter tiba-tiba darah tinggi bu, tiba-tiba darah tinggi, di rumah tensi normal ketemu dokter tinggi. Aku bilang takut dioperasi bu ya gitu ya. Sebenarnya enggak gitu loh, datang
ngobrol dulu aja, ngobrol. Nanti kan ibu kan, pokoknya ibu kritis boleh bu, nanti searching di rumah batu ginjal ini, nanti tanya kira-kira apa aja dok. Oh cuman sekedar makan obat dulu misal, kata dia masih bisa, alhamdulillah. Tempuh dulu, berapa lama makan obatnya, 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Kalau perbaikan nanti kan datang lagi ke dia, bu perbaikan, oh yaudah bu, ibu terusin aja obatnya untuk berapa lama, udah aman kita. Tetapi kalau misalnya kata dia, bu ini batunya gede banget, kita harus gini ini, ya itu tadi apa namanya ya, kalau dokter kan dia kan ahlinya ya bu ya, diskusi satu. Yang kedua, ketika ibu datang apalagi kan ke dokter bedah, ajak suami, ajak anak, jadi istilahnya bisa diskusi bu. Jadi ibaratnya diskusi apa langkah yang mau diambil, apa tindakan yang mau diambil, seberapa resikonya. Jadi seperti itu, nggak apa-apa, kritis aja ya. Kalau dokter lebih senang pasien kritis daripada pasien yang nurut-nurut aja. Jadi kalau dari dokter datang dulu, ngobrol dulu, nggak langsung serta merta ya bu buka baju bu, kita ambil ini mana jarumnya, kita buka langsung, kita sayat, nggak kayak gitu ya bu ya. Apa? Kalau batu ginjal itu kan ada banyak ya bu ya. Yang pertama mungkin minumnya kurang, satu ya bu ya. Yang kedua mungkin banyak makan siput, banyak makan kolesterol. Wah ya bu, nasi padang enak bu. Mungkin juga yang ketiga dokter minta izin, mungkin dulu pernah ada infeksi saluran kemih. Namanya perempuan kan kadang ya mabuk, nahan kencing. Kedua istinjaknya kurang bersih. Karena nggak bisa, sudah postulat dari Allah, maksud dokter, Allah ciptakan saluran perempuan deketan, saluran ini sama saluran itunya. Jadi kadang-kadang kalau kita isinya nggak bersih, kumannya pindah, transmigrasi, kumannya naik ke atas, bikin batu dia. Jadi hal-hal seperti itu aja, ada banyak faktor. Makanya kata dokter, ngobrol dulu ke dokter bedahnya, minta sama dia apa aja tindakan yang mau kita lakuin, apakah cukup obat-obatan atau harus langsung sampai tindakan. Dan bawa keluarga ya bu ya, jadi ibu nggak pusing sendiri, ada keluarga yang nemenin, minimal bisa ngobrol. Setidaknya kan ya bagi dokter, ibu sudah ketahuan, tinggal di workup aja. Oke, kasih bu. Masih bisa ya dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dok, saya mau tanya gini dok, apakah penyakit GERD itu bisa menimbulkan sesak napas? Yang pertama itu. Yang kedua, kalau dia itu sudah sesak napas, apa yang pertama harus kita lakukan gitu loh dok? Ya sebelum kita ke dokter. Terus yang ketiga, apakah penyakit GERD itu bisa sembuh seperti semula atau setiap kita makan yang padahal akan timbul lagi? Makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini GERD dengan sesak napas ya bu ya. Kalau ditanya bu, kalau GERD bisa sesak napas nggak? Jawabannya bisa ibu. Jadi ini aja dokter kasih, ini ada nggak nih gambarnya ya? Bentar ya. Maaf ya. Nah, Kasihan yang ini masih kelihatan ya kita gambarnya ibu ya? Oh udah, ini udah nggak apa-apa. Jadi GERD itu kan asam lambung yang naik kerongkongan ya bu ya. Jadi dari asam lambung yang naik kerongkongan, kan di kerongkongan sini di ujung sekali dia ada kayak kata dokter ada klep. Ada klep yang menuju ke tenggorokan, ada tenggorokan tuh nanti ke paru-paru ya bu ya, ada klep yang ke kerongkongan, itu yang si kerongkongan nama lambung. Ketika asamnya terlalu berlebihan, udah banyak bener, tubuh si katup ini udah nggak bisa nampung, dia akan melonjak ke atas yang seketika, yang ibu ngerasa kayak kok di ujung lidah saya ada kayak pahit ya. Nah sering itu bu kalau GERD yang udah kronik ya. Nah ketika itu ada 10-20% asam lambung itu akan masuk ke paru-paru dan itu akan menyebabkan asma. GERD akibat asma ada, walaupun sangat jarang, 10% tuh masuk dokter dari 1000 orang mungkin cuman nggak berapa tuh, 10-an ya, tapi tetap ada bu, jawabannya tetap ada. Sudah tuh kan jadi kayak asma ya bu ya, sesak gitu kan. Nah apa langkah awal yang bisa kita lakukan? Kalau memang di rumah kita stok obat-obatan lambung, kita langsung minum. Berkurang nggak sesaknya, berkurang nggak pedesnya? Ketika berkurang, alhamdulillah enak. Ketika kok tambah kayak ini dok ya, tambah kayak sesak, tambah ketekan, langsung bawa ke IGD, jangan ambil pusing ya. Karena bukan apa bu, barangkali asam lambung yang naik ke atas kerongkongan tadi, yang masuk ke paru-paru tadi 10% tadi, melukai saluran paru kita, kan kita nggak tahu ya. Tata laksana sesak di awal adalah oksigen, apapun itu penyebabnya, nanti baru kita tentuin. Nanti misalnya di IGD masuk obat lambung, disuntik, makan obat lambung, masuk oksigen, perbaikan, bisa pulang.
Tetapi GERD yang tidak ditata laksana dengan benar atau yang dibiarin aja nanti jadi asma. GERD akibat asma ada 10%. Itu kayak kata dokter, dari sekian banyak tetap ada Bu, dari misalnya 1000 orang tuh ada aja 9 sampai 10 orang jadi asma dia, walaupun tidak seluruhnya bakal jadi, tapi tetap ada. Dan kondisi yang paling sering adalah dia sudah berobat tapi tidak taat makan obat, atau dia memang nggak berobat sama sekali. Dan yang ketiga, apakah bisa sembuh sempurna? Nah, jadi balik lagi Bu, ketika pertanyaan sembuh sempurna, maka kita bicara misalnya nih Bu ya, ada orang kena tipes, infeksi Salmonella typhi, ada infeksi itu ketika dia makan antibiotik, kumannya dipukulin sama antibiotik sama tubuh kita, kumannya mati, maka tubuhnya langsung switch on lagi, normal lagi Bu ya, sempurna. Kalau dia sudah GERD itu kan tahapan Bu, jadi kayak gini, perjalanan dari si lambung yang sudah tidak terobati, si sakit mata dia akan jadi GERD. Ketika dia sudah di fase GERD, itu biasanya ada luka. Jadi tergantung seberapa banyak lukanya Bu, satu seberapa banyak, seberapa luas. Bisa nggak dok dia akan kembali normal? Bisa, tapi yang namanya penyembuhan luka, kayak contoh kita di tangan deh Bu, ibu kebeset sama misalnya sama benda tajam atau sama pinggiran mobil tuh, pastikan kulit kita jadi ini Bu ya, merah kan, berdarah ya, udah bersih, sebulan 2 bulan dia akan insya Allah kembali normal. Tapi kan pasti akan nggak mulus ya Bu ya, ada namanya scar, atau kalau memang dia ada bakat keloid akan jadi keloid. Sama juga dengan kerongkongan kita, kalau dia GERD-nya masih di fase awal dan kita cepat tata laksana, insya Allah dia bisa mulus lagi. Tapi kalau dia sudah fase lanjutan atau sudah sembuh sakit, dia bisa tetap mendekati normal, tetapi dia kalau diteropong nanti endoskopi, jaringannya udah nggak halus lagi Bu. Jadi kayak jaringan parut lah bahasa kita. Jadi dia sembuh tapi tidak sembuh sempurna. Tinggal ya itu lagi, balik lagi, kalau dia seandainya hari-harinya enak, dia aman ya alhamdulillah. Tetapi pada 1, 2, 3% terkadang dia sampai menjadi, kalau dokter nggak salah tuh ada namanya tuh dokter lupa nama penyakitnya, dokter ketemu, jadi dia sampai jadi sulit menelan, apa tuh bahasanya, ada dokter lupa namanya Bu ya, terlupa. Jadi karena asam lambungnya keluar terus dia ini, jadi lama-lama ini jadi struktur, jadi kayak ngecil si saluran ininya ya, nanti ya na'udzubillah bisa sampai lakukan tindakan operasi atau businasi, jadi kayak masuk itu dilebarin lagi. Jadi karena apa, jaringannya udah rusak bahasa kita, karena sembuh sakit, jadi lama-lama jaringan yang bagus tadi digantikan dengan jaringan ikat. Nah jaringan ikat dia jelek, itu sudah mekanisme tubuh lah, Allah ciptakan. Kalau rusak jaringan asli pertama kali digantikan dengan jaringan yang sama, tapi kalau rusak berkali-kali, lama-lama tubuh capek, digantikan dengan jaringan ikat ya, otomatis ya mungkin dia akan sering nyeri, akan sering kumatan, dan istilahnya kalau terjadi luka sembuhnya nggak sempurna, kurang lebih itu Bu ya. Bismillah, assalamualaikum. Afwan dokter, izin bertanya sebelumnya. Saya Yanti, usia 30 tahun. Dari bulan 2025 Juli sampai Oktober itu Ana ada sedikit emah, dan qadarullohnya Ana dirawat di rumah sakit itu opnam sebulan 2 kali, dan masuk IGD itu hampir seminggu sekali. Dan sampai akhirnya Ana pemeriksaan vilori, rekam jantung dan lain-lain, alhamdulillahnya bagus, dan akhirnya Anda memutuskan untuk endoskopi. Dan ada peradangan kecil sedikit di lambung. Lalu dokter itu menemukan sedikit usus besar, sedikit berlubang, tapi bukan berlubang, tapi dokter observasi itu adalah mungkin genetik atau dan faktor lain-lainnya. Dan dokter memberikan obat saya selama 3 bulan, tapi anak ini tipe orang yang agak sedikit bandel sama obat-obatan dokter gitu dok. Tapi sebelumnya Ana hanya minum 1 bulan, dan dokter ini diagnosa saya adalah anxiety disorder, dan Ana dikasih rujukan untuk ke psikiater. Tapi sebelumnya Ana kan alhamdulillah dok sudah menjalankan puasa Daud. Puasa Daud Ana sempat berhenti karena sakit itu. Tapi Ana bertawakal adalah sebaik-baiknya penyembuh adalah Allah. Ana terus berdoa sama Allah, alhamdulillah sampai sekarang Ana nggak kambuh atau pikiran, semua enak plong, dan Ana melanjutkan puasa Daud. Pertanyaan Ana adalah, ketika Ana berpuasa, sakit Ana itu
biasa aja dok, malah di badan enteng. Tapi ketika Ana nggak berpuasa, sedikit nyeri ulu hati. Sedikit nyeri ulu hati dok. Ana sih berpikir sampai sekarang dok, yang masih pertanyaan Ana adalah, ini gimana ya secara ilmiahnya, logikanya kalau orang punya GERD atau MAH, kalau kita nggak sarapan atau nggak makan, itu perut akan terasa sakit, ulu hati nyeri. Tapi alhamdulillah Allah menjaga badan Ana. Itu tetap sehat. Tapi ketika jadwal Ana nggak puasa, sedikit nyeri. Tapi nggak setiap hari dok, itu jarang. Mohon penjelasannya secara ilmiahnya itu seperti apa. Jazakillah khair. Baik, terima kasih Ibu. Ini menarik. Jadi ketika berpuasa malah alhamdulillah lebih perbaikan, tapi ketika tidak berpuasa malah sakit ya Bu ya. Nah, jadi kembali lagi. Jadi memang masalah puasa ini balik lagi. Dokter selalu bilang, dulu mungkin ini ya Ibu Dias ya, pernah kita ngasih kuliah juga nih tentang masalah berpuasa dengan ini. Sejauh ini alhamdulillah belum ada laporan resmi orang puasa meninggal Bu. Itu udah sepakat dulu kita. Jadi belum ada laporan resmi orang puasa meninggal atau puasa ini. Ketika Ibu tadi bilang ya, ada di teropong udah lengkap ya, pylori negatif, memang ada sedikit luka. Tapi ketika Ibu berpuasa Ibu ini. Jadi ini menarik Bu. Dalam Islam ketika kita berpuasa, dokter cerita dulu ya, dokter balik dulu, mekanisme aksis dari otak. Jadi ketika kita mau makan itu namanya brain gut axis, dari otak lalu ke sini baru ke pencernaan. Ketika kita tidak berpuasa, aksis itu akan jalan sehingga lambung kita disediakan untuk makan. Otomatis seluruh jaras yang ada di sana akan berjalan semua, seperti enzim-enzim, hormon-hormon pencernaan, termasuklah asam lambung. Jadi organ itu kerjalah bahasa kita ya Bu ya. Ketika organ itu kerja ya kan tadi Ibu memang ada kendala di mah. Ibu ada kendala di mah, sudah itu juga Ibu tadi mengeluhkan ada gangguan cemas ya Bu ya, izin ya. Nah, gangguan cemas itu mengganggu brain gut axis, di mana kalau kita cemas kayak kata dokter tadi anxiety itu, kita ada hal yang tidak bisa kita jelaskan tapi kita cemas. Ketika kita cemas, kortisol kita aktif. Ketika kortisol kita aktif, otomatis tubuh kita masuk ke dalam mekanisme fight or flight mechanism. Ketika fight or flight mechanism, maka asam lambung akan diproduksi secara berlebihan tanpa kita sadari. Ketika asam lambungnya berlebihan, maka akan melukai jaringan Ibu tadi. Itu udah jadi hukum alamnya istilahnya, sebab maka akibat. Tapi dia berjalan beriringan. Itu ketika kita normal ya Bu ya. Ketika Ibu berpuasa itu kan dari fisik Ibu menahan makan, tapi dari psikis Ibu mempersiapkan. Ibu bilang ke badan, saya mau puasa Daud lillahi ta'ala, saya mau puasa, maka tubuh Ibu akan memberikan isyarat juga ke brain gut, pencernaan, kamu istirahat ya, aku nggak mau makan nih 12 jam sampai 16 jam, nggak jalan akses itu Bu. Maka otomatis apa? Hormon pencernaan tidak diproduksi, hormon hormon pencernaan tidak diproduksi, asam lambung tidak diproduksi. Dan ketika Ibu berpuasa, psikis Ibu lebih tenang, otomatis ansietas Ibu akan turun secara alamiah karena Ibu yakin semua diatur Allah. Ketika Ibu yakin, kortisolnya turun. Itu aja Bu, keluhnya di situ. Ketika yakin, kortisolnya turun. Kortisol turun, sudah kita masuk ke mekanisme flight. Tadi kan fight ya Bu ya, fight kan mau bertarung. Flight kita santai, kita lagi sholat, kita lagi sujud, kita nangis setelah doa, itu kan masa-masa yang ini. Nah itu kenapa? Dopamin kita naik. Ketika dopamin kita naik, tubuh kita dalam keadaan santai. Jadi badan Ibu kayak holiday Bu. Makanya Ibu nggak sakit malah ketika puasa, tapi ketika normal itu karena Ibu istirahatkan. Kalau dari dokter kondisinya Ibu masih muda, tapi dokter akui kondisinya kompleks. Fisiknya ada anak aman, aku aman, terusin aja Bu. Ya. Jadi kapan lagi Ibu bisa ibadah, kapan lagi Ibu bisa dapat sehat berbarengan. Jadi itu lagi ibu-ibu semua, puasa sejauh ini alhamdulillah belum ada orang meninggal, puasa itu sehat. Tapi itu tadi pada kondisi-kondisi tertentu, dokter sering ketemu, ini dokter sharing dikit, nenek-nenek usia 70 tahun masih nekat pengen berpuasa, tapi dia sudah ada kencing manis, notabene gula tidak terkontrol. Maka dokter bilang, nenek, dokter minta izin ya, puasa wajib, hukum Islam. Naik haji pun wajib, hukum Islam. Hukum Islam, rukun Islam, wajib. Tapi Allah ngajarin, sewajib-wajibnya ada caranya. Kata dokter tadi, kita harus beragama,
Tapi kita harus pintar. Kita nggak tahu caranya sih nggak boleh, Bu. Sedetil itu mau sholat pun wudunya harus benar ya. Jadi maksud dokter baca Al-Fatihah aja sebenarnya. Dokter jujur aja kalau ditanya jadi imam dokter masih takut karena dokter masih belajar baca Al-Fatihah. Nggak mudah, Bu. Semengerikan itu agama Islam. Itu aku bilang Islam nih jangan dientengin, ngeri sebenarnya. Bagi orang yang ngerti, bagi nggak ngerti mah hantam aja gitu. Ngeri, Bu, Islam. Jangan-jangan Al-Fatihah aku selama ini nggak salah gitu. Baru Al-Fatihah kita, Bu ya, baru pembuka, belum baca yang lain gitu kan. Nah, jadi ketika kita itu, jadi dokter bilang sama nenek itu, nenek gula darahnya 500, HbA1c-nya 12. Kalau nenek puasa, insya Allah akan jadi mudarat. Untuk apa nek kita beragama mudarat? Misal nauzubillah, ibu pengen naik haji, pengen banget, wajib haji, Bu. Dokter aja alhamdulillah dikasih Allah rezeki baru bisa daftar. Berangkat mungkin 2054 ya, qadarullah lah. Pokoknya bismillah, pokoknya ya walau moga-moga umur sampai, pokoknya udah ngomong sama Allah, ya Allah aku pengen naik haji. Malu soalnya. Dokter kemarin jadi tim kesehatan haji, dokter sharing nih, Bu. Dokter itu jadi tim kesehatan haji di Palembang, sekitar 200 jamaah yang harus diisi to'ah kan ya, mungkin yang udah haji tahu ya. Jadi ada tukang sapu, 15 tahun dia nabung, di hari terakhir pendaftaran gula darahnya tinggi. Jadi akhirnya kami rapat tim, kami istitoahkan dia. Di hari apa kalau nggak salah tuh gula darah dia tuh 10, berapa wansinya ya. Jadi kita turunkan sedikit lah, jadi 9, biar dia istitoah karena cuma gula darah toh. Ibu itu nangis, dia dipeluknya, kita seruangan, disalamin dok, pokoknya perawat-perawat sampai administrasi. Dia cuma ngomong, saya 15 tahun dok, ini saya nabung dari hasil nyapu ini. Dokter langsung merinding. Ya Allah, sekelas tukang sapu berani haji. Kita yang notabene tidur nyenyak, makan kenyang aja kayaknya mau haji berat banget. Itu dokter ngomong pulang ke istri, "Ma, kita haji, mah. Kita haji." Mau nggak mau caranya, malu aku malu sama Tuhanku, gue bilang kan. Nah, kalau misalnya ibu nekat mau haji, ibu sampai ngutang, nggak bagus hajinya, nggak mabrur. Karena apa? Di Islam haji itu wajib, rukun Islam. Tapi cara mendapatkannya, itunya harus tahu, caranya harus benar. Nah itu balik lagi, dokter kembalikan tadi ke yang puasa. Nenek tadi akhirnya dokter sampaikan, kalau ibu berpuasa, insya Allah akan jadi mudarat. Gula ibu akan naik, ibu akan datang ke dokter dengan gula darah yang berlebihan, dan itu akan jadi mudarat. Ibu nggak bisa sholat. Nangis nenek itu. Jadi gimana dok? Kalau dari dokter fidyah. Bukan dokter meringankan ya Bu ya, tapi karena kondisi klinis, dan dokter sebagai dokter penyakit dalam punya kewajiban untuk menyatakan kita ibadah wajib Bu, puasa wajib. Tapi kalau puasa itu bikin ibu jadi mudarat, mendingan nggak usah. Ibu fidyahkan, tahun depan akan kita kontrol nih, rajin sama dokter. Tahun depan kita cek lagi gulanya. Kalau rapot ibu dapat B, nggak remet, nah bahasa dokter ya Bu ya, insya Allah dokter luluskan boleh puasa dengan catatan kontrol. Masih dokter enggak Bu, udah sehat nggak kontrol lagi lah. Masa dokter pada bilang sehat, nanti datang bonyok biasanya. Nah jadi kayak gitu. Balik lagi yang ke Mbak. Jadi ibaratnya ketika kita ibadah, kita harus tahu apa yang kita ibadahkan, kita harus tahu apa logiknya. Kalau yang Mbak udah lakuin udah bener, udah bagus banget, malah dokter ibaratnya iri, dokter belum bisa Mbak puasa Daud ya. Terpengen ibaratnya, itu bagus. Jadi pertahankan apa yang Mbak kerjakan. Kalau Mbak nyaman silahkan pertahankan. Kalau Mbak tidak nyaman atau na'udzubillah di perjalanan, cari kita dokter ya. Harus diskusi dengan pakarnya. Kalau nyaman mah terus aja. Oke, sekian dari dokter, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang ini dok, penyakit vertigo itu apa berdasar dari penyakit lambung? Terus kedua, kalau minum nyeri kok selalu dokter mengasih obat untuk penyakit lambung? Terima kasih. Baik, makasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi vertigo dengan lambung ya Bu ya. Jadi kalau kita bahas satu-satu nih Bu, kita bahas vertigo. Vertigo itu kan mudahnya adalah gangguan keseimbangan ya Bu ya, gangguan keseimbangan di mana organ keseimbangan kita vestibulokoklear yang ada di telinga terganggu. Kalau dokter saraf, sebenarnya dokter saraf yang boleh jelasin ya Bu ya, dokter hanya ngambil dikit ilmunya sama dokter saraf. Vertigo itu ada dua, vertigo yang di perifer, itu yang di vestibulokoklear, sama vertigo sentral yang di otak. Contohnya naudzubillah ada orang stroke, ada orang tumor otak, itu dia vertigo terus Bu. Ada orang perdarahan otak ya, itu vertigo. Atau kita yang biasa, misalnya di dekat organ telinga, itu ngelinyeng banget. Nah, kalau kata Ibu, ada nggak hubungan antara lambung dengan vertigo? Nah, jadi kayak gini, kalau kita sakit lambung Bu ya, itu kan nyeri ya Bu.
ketika kita nyeri kan saraf-saraf simpatisnya aktif, saraf ininya yang tadi kata dokter, hormon stresnya timbul. Hormon stres itu larinya kemana-mana Bu, salah satunya ke pusat otak. Ketika otak yang sudah ada vertigo tadi ibu sentil dikit, dia akan kumat. Jadi kesannya kayak bareng-bareng, sebenarnya enggak, itu organ yang berbeda, tidak berhubungan sama sekali. Tetapi ketika teraktivasi dia jadi kayak satu sistem, karena jarasnya sama. Itu satu. Makanya orang itu keluhannya kalau udah lambung kadang kumat kepala. Kalau di kepalanya ngunyeng, lambungnya kumat, sama juga Bu. Aktivasinya mirip karena istilahnya hulunya sama-sama dari sini, tinggal hilirnya aja yang beda. Dia dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, tapi sama. Dan yang kedua, kenapa dok kalau obat nyeri kasih obat lambung? Nah, jadi kayak gini, obat nyeri itu apapun itu Bu ya, paracetamol, ibuprofen, naproxen, apalagi tuh yang keren-keren nih, ketoprofen ya Bu ya, mepenamat yang kita jual bebas ya, yang bisa over di counter, beli di situ bisa, beli ke Indomaret bisa. Nah, obat itu dia kan akan masuk ke lambung ya Bu ya. Ketika dia masuk ke lambung, dia akan bekerja di jalur namanya asam arakidonat. Itu yang ada di otak. Karena satu-satunya reseptor otak nyeri di otak. Di arakidonat ditutup. Ketika arakidonat tadi ditutup, hilang sakitnya Bu. Sedangkan balik lagi, apa yang sudah diciptakan Allah itu sudah sistemik. Arakidonat itu memang betul reseptor nyeri, tapi arakidonat itu dia menghasilkan prostaglandin. Prostaglandin itu jadi gini Bu, kalau dia tadi jalurnya normal nih, nyeri ya Bu ya, ibu nyeri misal luka di sini, arakidonat nanti akan menghasilkan prostaglandin, prostaglandin akan lanjut lagi ke saraf yang tempat lain, akan kerasa nyeri gitu kan. Nah gitu, nah itu dipotong jalurnya sehingga pas tadi dari sini, dari tangan tadi nyeri ke otak, di otak dia nggak disambungin lagi ke reseptor otaknya, jadi putus Bu, nggak ada rasa nyeri, bebas nyeri kita bahasanya. Tetapi ternyata ada jalur yang dipotongnya, si prostaglandin tadi ternyata Allah ciptakan untuk melindungi mukosa lambung. Karena kan setiap hari Bu, kita kan kegesek nih Bu, kita aja pakai baju kegesek ini, ibu sikat gigi kegesek ini, ibu misalnya garuk-garuk kegesek kulitnya, itu kan udah ada mekanisme penyembuhannya semua Bu. Jadi di lambung pun sama, udah ada Allah ciptakan mekanisme penyembuhan. Ketika makan obat nyeri terlalu lama, prostaglandinnya diblokir lebih lama, apa yang terjadi? Di lambungnya nggak ada mekanisme penyembuhan Bu. Makanya diiringi dengan obat lambung. Kalau dokter kayak gini mudahnya, kalau obat nyeri itu ada batasnya, 3 hari, 4 hari, 5 hari, stop. Atau kalau kita mau ngurangin efek di lambung, makan obat nyeri setelah makan nasi. Jadi udah ada nasi tuh, udah makan besar, makanannya masuk, obat nyerinya masuk, jadi dia kerusakannya nggak gede-gede banget. Tapi kalau ibu tes ilmu perut kosong, wah sakit banget. Jadi lebih ke situ. Jadi istilahnya obat lambung itu dipakai karena ya tadi efek samping dari pengobatan obat nyeri. Cuman yang idealnya tidak boleh mengkonsumsi obat nyeri lama-lama karena efek sampingnya kemana-mana Bu. Kurang lebih kayak gitu. Makasih.